Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 1 Februari 2022, yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah beranilah menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ada ungkapan yang berkata, berani karena benar, takut karena salah. Tidak ada yang perlu ditakuti bila kita tidak melakukan kesalahan. Keberanian kita butuhkan untuk menggapai keberhasilan. Firman kehidupan mengingatkan kita agar dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Apa yang membuat kita tidak berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan? Bisa saja karena ada keraguan bahwa Tuhan tidak akan mau menolong kita. Atau mungkin kita merasa tidak pantas untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab hanya mereka yang punya keberanianlah yang akan mendapat kasih karunia. Semakin kita berani menghampiri tahta kasih karunia, maka akan semakin banyak anugerah Allah yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Sebaliknya, bila kita takut menghampiri dan melihat diri kita tidak seperti Allah melihat kita, maka kita akan menikmati hanya sedikit saja kasih karunia-Nya. Keberanian adalah lawan dari ketakutan. Keberanian yang dimaksudkan Alkitab identik dengan iman. Sebab mereka yang memiliki iman pasti memiliki keberanian. Kita dapat melihat dalam keseluruhan kitab Ibrani pasal 11 bagaimana pahlawan iman menghadapi situasi sulit dan mustahil untuk diselesaikan. Namun dengan iman mereka bisa menghadapinya dan menang. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hanya dengan iman, semua yang ada di tahta kasih karunia akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu, hampirilah setiap waktu tahta kasih karunia dengan iman, sebab di sana telah duduk imam besar kita yang siap membela kita. Kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Iman membutuhkan keberanian. Ketakutan membuahkan kebimbangan dan keraguan. Kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita,
Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, melalui firman kehidupan ini kita diteguhkan. Sudah seharusnya kita bersyukur memiliki Tuhan yang benar, yang penuh kuasa dan kasih karunia, dan dapat diandalkan, dapat dipercaya. Yesus adalah imam besar yang sungguh sempurna melalui penyataan kuasanya yang penuh kasih. Dia juga yang menyatakan dirinya menjadi manusia yang sempurna. Janji penyertaan dan pertolongannya bukan omong kosong. Tidak ada penderitaan yang lebih pahit pernah dialami manusia seperti yang dialaminya. Sebelum kita mengalami persoalan hidup dan masalah-masalah kehidupan, Dia sudah terlebih dahulu merasakan yang kita rasakan. Tuhan Yesus dapat merasakan apa yang kita rasakan, bagaimanapun persoalan yang sedang kita hadapi. Firman kehidupan hendak meneguhkan iman kita. Tuhan sudah terlebih dahulu menempuh jalan yang kita lalui. Tuhan dapat memberikan pertolongan yang terbaik bagi kita, dan kita akan mendapat pertolongan pada waktunya. Apapun yang terjadi, selama berada dalam ruang lingkup hubungan kita dengan Tuhan, segala sesuatunya berada dalam kendali Tuhan. Dia tahu kesusahan kita dan kapan waktunya menghampiri kesusahan itu. Daud bersaksi, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun kita menempuh jalan yang kelam, Tuhan selalu ada beserta kita dan menuntun kita dalam kekelaman itu. Kasih dan kehadiran Tuhan mengarahkan kita kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang menyertai memberkati kami, memberi waktu bagi kami, mengingatkan kami agar menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab di sanalah kami dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan kami. Di dalam aktivitas kami satu hari ini, biarlah Tuhan tetap hadir dan beserta dengan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala tugas dan pekerjaan yang akan kami lakukan. Ya Bapa, berkatilah kami, berkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan, menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.